A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah hadir di channel YouTube kami, saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami serta kisah ulama dan kekasih Allah. Kami telah mengumpulkan kisah-kisah ini dari orang-orang soleh. Seperti apa kisahnya? Sebelum mulai kisah ini, mari kita bersama-sama menuliskan sholawat Nabi Muhammad SAW. Semoga sholawat ini menjadi saksi di akhirat kelak dan mendapatkan syafaat untuk kita semua. Yang baru gabung silahkan subscribe, like, dan komen channel ini. Saya doakan yang menyimak video ini dilancarkan segala urusannya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dan sehingga mendapatkan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Semenjak usia kanak-kanak, putra Ibu Fatimah itu sudah tampak kecerdasan akal dan pikirannya. Ia tergolong anak yang pendiam dan berbudi pekerti luhur, serta sangat patuh terhadap nasihat orang tua. Ketika berusia remaja, Abdul Qadir tampak gemar riyadhah, menyendiri dan senantiasa bermujahadah untuk memerangi hawa nafsu, yang semua itu menghasilkan rasa sayang terhadap fakir miskin serta kuatnya dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Ia pun suka mempelajari berbagai ilmu pengetahuan untuk diambil manfaatnya. Remaja Abdul Qadir pada mulanya belajar Al-Quran serta menghafalnya, kemudian belajar ilmu fikih menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal kepada Syekh Abu Wafa dan Syekh Abu Khattab Al-Khalwazani, juga kepada para ulama yang mulia serta luhur ilmu dan derajatnya. Sedangkan di bidang adab ia belajar kepada sang guru Syekh Abu Zakaria Yahya bin Ali At-Tibrizi. Di sana Abdul Qadir memperoleh kesempatan baik untuk memanggil berbagai ilmu yang bermanfaat, kemudian belajar ilmu tasawuf kepada seorang guru mursyid, yakni Syekh Abu Khairi Ahmad bin Muslim Ad-Dabas. Abdul Qadir mencurahkan perhatiannya kepada ilmu-ilmu tersebut sehingga tak terlintas sedikit pun di benaknya akan kemewahan dunia, padahal ketika itu kebanyakan pemuda yang seusia dengannya cenderung ingin kebebasan tanpa memandang masa depan. Suatu ketika, tepatnya di hari Arafah, dikala Abdul Qadir masih berusia remaja, ia hendak membajak ladang dengan seekor sapi. Namun tiba-tiba saja terjadi keanehan. Binatang tersebut menoleh dan menatapnya, kemudian bicara seperti manusia. Hai Abdul Qadir, engkau tidak dijadikan untuk ini dan tidak diperintahkan mengajarkannya. Pemuda itu sangat terkejut mendapatkan teguran dari seekor sapi yang sebelumnya tidak dapat berbicara dalam bahasa manusia. Kedengarannya memang aneh, tapi begitulah kenyataan yang terjadi. Allah Maha berkehendak. Abdul Qadir sadar dan ia segera meninggalkan tempat itu untuk pulang. Dan setibanya di rumah langsung naik ke atas sutuh atau loteng. Dan dari atas sana ia dapat melihat banyak orang yang pergi ke padang Arafah untuk melakukan wukuf. Hati pemuda itu jadi tergugah. Ia pun bergegas menemui sang ibu untuk menyampaikan isi hatinya. Ibu, serahkanlah aku kepada Allah dan izinkanlah aku pergi ke Baghdad untuk belajar serta berziarah kepada orang-orang sholihin. Lalu ibunya berkata, wahai anakku, kenapa engkau tiba-tiba saja berkata seperti itu? Tanya ibu tua itu. Setelah Abdul Qadir menceritakan peristiwa aneh yang baru saja dialami, maka sang ibu sadar bahwa anaknya akan memperoleh derajat mulia sebagaimana para aulia
kekasih Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sang ibu menangis karena terharu. Kemudian ia mengambil harta warisan almarhum ayah Abdul Qadir. Warisan tersebut berupa uang sejumlah 80 dinar. Selanjutnya dibagi dua, yakni 40 dinar untuk Abdul Qadir dan 40 dinar yang lain untuk saudaranya. Ibu Fatimah segera membuatkan sebuah saku untuk tempat menyimpan uang di bawah ketiak pada baju yang akan dipakai oleh putranya. Sesuai menyiapkan segala keperluannya, sang ibu menghampiri Abdul Qadir untuk memberi restu dan menyampaikan beberapa pesan yang bernilai mutiara. Ibunda Fatimah memberi wasiat, yakni harus berkata benar dan berlaku jujur dalam segala hal. Dengan sikap yang penuh adab dan tata krama, Abdul Qadir mengucapkan selamat tinggal kepada ibunda tercinta. Pergilah wahai anakku, kini engkau telah aku titipkan kepada Allah, dan mungkin wajahmu tidak akan dapat lagi kulihat hingga datangnya hari kiamat. Itulah ucapan Fatimah yang mengiringi kepergian buah hatinya dengan linang air mata kasih. Abdul Qadir pergi ke Baghdad mengikuti rombongan khalifah. Mereka melalui padang pasir yang teramat luas. Di dalam perjalanannya, ketika meninggalkan wilayah Hamdan, tiba-tiba muncul segerombolan penjahat berkuda. Mereka mengepung dan merampas semua barang dengan milik khalifah itu dengan paksa. Salah seorang di antara mereka menghampiri Abdul Qadir yang berpenampilan seperti orang miskin, kemudian bertanya, "Hai orang fakir, engkau mempunyai apa?" "Aku membawa uang 40 dinar," jawabnya. "Mana?" tanya penjahat itu. "Dijahit dalam saku dan berada di bawah ketiakku." Penjahat itu menganggap Abdul Qadir berbohong dan tidak memiliki apa-apa, sehingga ia tidak diperhatikan dan pemuda itu ditinggalkan begitu saja. Namun sesaat kemudian datang lagi yang lain dengan menghunuskan pedangnya yang berkilat tajam, kemudian mengajukan pertanyaan yang serupa. Abdul Qadir tetap menjawab sejujurnya seperti semula. Tetapi penjahat itu pun tetap tidak percaya dan berlalu untuk menemui pemimpinnya. Tampaknya ada sesuatu yang dibicarakan di antara mereka, sehingga pada akhirnya pemuda itu dibawa ke sebuah tempat berbukit. Di sana Abdul Qadir melihat para penjahat tersebut sedang membagi harta rampasan. Di dalam perjalanannya, ketika meninggalkan wilayah Hamdan, tiba-tiba kemudian ia dihadapkan kepada pemimpin mereka. "Kau membawa apa?" tanya sang pemimpin. "Aku hanya membawa uang sejumlah 40 dinar," jawab Abdul Qadir. "Mana uang itu?" "Di dalam saku dan dijahit di bawah ketiakku." Orang itu segera menggeledah dan benarlah ia menemukan uang sejumlah 40 dinar. Mereka sangat kagum akan kejujuran Abdul Qadir, karena pada umumnya semua orang pasti menyembunyikan bahkan berbohong agar harta miliknya selamat. "Kenapa engkau berkata jujur?" tanya penjahat itu. "Karena ibu berwasiat agar aku berkata benar dan jujur, dan aku tidak akan mengingkari janjiku kepada beliau," jawaban Abdul Qadir yang tulus itu membuat pemimpin penjahat tertegun, dan tiba-tiba saja ia menangis, kemudian berkata, "Engkau tidak mengingkari janji pada ibumu.
sedangkan kami telah bertahun-tahun berbuat salah serta melanggar larangan Allah. Maka mulai saat ini juga aku bertobat kepada Allah. Ikrar sang pemimpin, kau adalah pemimpin kami dalam perampokan, maka engkau juga pemimpin kami dalam bertobat. Seru anak buahnya dengan serempak. Kemudian semua barang rampasan itu dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing sambil meminta maaf. Mereka itulah orang-orang yang pertama kali bertaubat di hadapan Abdul Qadir Al-Jailani yang masih muda. Baghdad pada waktu itu telah menjadi kota pusat pengkajian ilmu, sehingga tidaklah heran jika kota tersebut ramai didatangi oleh orang-orang yang ingin mencari dan memperdalam ilmu agama. Atas dasar itulah yang mendorong Abdul Qadir Al-Jailani untuk menimba ilmu di sana, meskipun tidak sedikit kesulitan yang dialami, namun tidaklah menggoyahkan semangat belajarnya. Ia selalu bermujahadah, memerangi hawa nafsu dengan berpuasa, serta tidak mau meminta makanan kepada siapapun meski perutnya terasa lapar karena beberapa hari belum terisi. Abdul Qadir ingin berguru kepada orang-orang sufi yang berada di sana, sampai pada saatnya ia bertemu dengan seorang penjual kain serbet bernama Abu Khairi Hamad bin Muslim Ad-Dabas. Keinginan Abdul Qadir dipenuhi atas hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Hamad, si penjual kain serbet itu, adalah seorang waliullah yang besar pada zamannya. Secara bertahap Hamad membimbing murid barunya itu dalam hal tasawuf. Bimbingannya memang dirasa cukup keras, namun Abdul Qadir menganggap hal itu adalah biasa demi memperbaiki kerusakan yang ada pada dirinya. Ia pasrah dan tetap taat, bahkan menyerahkan diri sepenuhnya kepada sang guru. Setelah menyelesaikan masa pengkajian, Abdul Qadir terus mengamalkan ilmu dari sang guru serta menyesuaikan diri sebagaimana orang-orang sufi yang mengamalkan tariqah. Keinginan Abdul Qadir terpenuhi atas hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Hamad, si penjual kain serbet itu, adalah seorang waliullah yang besar pada zamannya. Menjauhkan diri dari segala kebutuhan dan kemewahan hidup, kecuali hal-hal yang sangat diperlukan, dan cara seperti itu dianggap sangat tepat untuk menghindarkan diri dari pengaruh masyarakat yang semakin terpuruk. Memang pada kenyataannya kehidupan masyarakat pada saat itu hampir di semua negara Arab mengalami kemerosotan. Kebanyakan umat Islam dengan sengaja meninggalkan syariat. Mereka mengaku Islam, namun perilakunya tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Bahkan sangat bertentangan sekali. Kecenderungan hidup mewah dan bebas sangat kuat mempengaruhi jiwa masyarakat di sana. Yang dicari hanyalah kepuasan lahiriah yang hanya sesaat, tanpa berpikir akan akibatnya di kemudian hari. Bermalas-malasan, perkelahian, perjudian, bahkan minuman khamar adalah perbuatan sehari-hari yang biasa mereka lakukan. Pada suatu hari, seorang pedagang bernama Abul Muzaffar berkunjung kepada Syekh Hamad Ad-Dabas. Ia memohon petunjuk dan nasihat kepada sang waliullah sehubungan dengan perdagangan yang akan dilakukan di negeri Syam. Wahai junjunganku, saya telah menyiapkan kafilah yang membawa dengan senilai 700 dinar ke negeri Syam. Bagaimana menurut Anda? Tanya Abu Muzaffar. Jangan pergi pada tahun ini, karena kau akan
terbunuh serta daganganmu dirampok, jawabnya. Abu Mudzaffar sangat terkejut mendengar nasihat Syekh Hammad radhiyallahu anhu. Kemudian dengan perasaan sedih dan kecewa, ia berpamitan untuk pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, pedagang yang kecewa itu bertemu dengan Abdul Qadir, dan ia pun menceritakan hasil pertemuannya dengan Syekh Hammad. Abdul Qadir menatap wajah laki-laki itu, kemudian berkata, "Pergilah, maka kau akan selamat dan kembali dengan membawa keberuntungan. Urusan itu akulah yang akan bertanggung jawab." Tampaknya nasihat Abdul Qadir sangat sesuai dengan harapan Abu Mudzaffar yang menginginkan perdagangannya di tahun ini juga. Maka pada hari yang telah ditentukan, Abu Mudzaffar bersama dengan kafilah yang lain pergi ke negeri Syam untuk berniaga. Dan ternyata di negeri tersebut dagangan mereka terjual seharga 1000 dinar, memperoleh keuntungan yang cukup lumayan. Pada suatu hari, Abu Mudzaffar masuk ke WC, dan ketika keluar ia lupa. Setibanya di rumah langsung tertidur karena tak dapat menahan kantuk. Di dalam tidur ia bermimpi berada di dalam rombongan kafilah. Kemudian datang orang-orang Badui dan merampas harta perniagaan mereka serta membunuh semua orang. Nasib Abu Mudzaffar pun sama dengan kafilah-kafilah itu. Ia dipukul dengan pedang kemudian dibunuhnya. Laki-laki itu terbangun dengan badan gemetar penuh ketakutan. Abdul Mudzaffar terkejut dan terbelalak ketika meraba lehernya yang terasa sakit ternyata berdarah. "Leherku berdarah," serunya. Ketika teringat uangnya sejumlah 1000 dinar yang tertinggal, ia cepat-cepat lari ke WC. Dan di sana Abdul Mudzaffar mendapatkan uangnya masih berada di tempat semula, dalam keadaan tidak berubah. Aku telah berkunjung kepada Syekh Hammad terlebih dahulu karena beliau lebih tua, sedangkan Syekh Abdul Qadir adalah benar apa yang dikatakan, gumamnya. Suatu hari Syekh Hammad radhiyallahu anhu berkunjung kepadanya dengan memberi saran, "Wahai Abu Mudzaffar, berkunjunglah engkau kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani karena ia dicintai Allah. Sesungguhnya beliau telah memohon kepada Allah untukmu sebanyak 17 kali, sehingga kepastian matimu telah dirubah sebagaimana yang telah engkau rasakan di dalam mimpi. Sedangkan pikiranmu telah dirubah ketika dalam keadaan lupa saja." Abu Mudzaffar melaksanakan saran tersebut. Ia pun berkunjung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di sana Syekh Abdul Qadir mendahului pembicaraannya. "Syekh Hammad telah mengatakan kepadamu bahwa aku telah berdoa kepada Allah untukmu sebanyak 17 kali. Demi kemuliaan yang disembah Allah, sesungguhnya aku telah memohon kepada Allah untukmu sebanyak 17 kali dan 17 kali lagi, sampai jumlah seluruhnya 77 kali. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dengan kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.